Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai muslim mukmin, mengerjakan sholat subuh berjamaah yang kemudian kita ikuti dengan kegiatan muzakarah, membaca faedah-faedah dari buku-buku para ulama kita tentang kewajiban kita, siapa kita, dan untuk apa kita hidup di dunia. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengisi hari-hari Ramadan dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dalam kajian kita mengangkat tema tentang mutiara akidah dari bulan Ramadan. Mutiara akidah dari bulan Ramadan. Sebagaimana kita sudah disampaikan oleh banyak mubalik, banyak asatidzah, bahwa Ramadan itu adalah madrasah, dia adalah pelajaran, dia adalah pendidikan, taman pendidikan, dia adalah kampus perkuliahan, dia adalah sebuah sekolah yang kita ambil pelajaran dari sekolah tersebut. Kita belajar, kita mengerjakan tugas kita, kemudian ada yang lulus, ada yang gagal, ada yang nilai tinggi, ada yang nilai standar, ada yang rapot merah, dan seterusnya. Bergantung bagaimana dia mengambil pelajaran-pelajaran dari Ramadan tersebut, mengerjakan tugas-tugas, apakah sudah mengerjakan tugasnya ataukah belum, apakah dia orang yang absen dalam kelas Ramadannya ataukah hadir, ataukah dia orang yang belajar menyiapkan ujian Ramadannya ataukah orang yang keluyuran, tidak mengambil manfaat dari waktu-waktu selama dia sekolah dalam madrasah Ramadan tersebut. Maka ada yang lulus jika dia belajar, ada yang gagal jika dia tidur, jika dia tidak belajar, jika dia banyak bermain dan tidak mempelajari buku-buku pelajarannya. Ada yang beli buku namun dia tidak membaca bukunya. Ada juga yang beli buku namun bukunya hilang. Ada lagi yang enggak punya buku sama sekali. Bagaimana bisa lulus Ramadan kalau demikian? Maka Ramadan itu adalah momentum kita belajar. Ramadan adalah momentum kita menggali wawasan, keilmuan, ibadah, akidah, iman, akhlak, budi pekerti, dan seterusnya. Ramadan menawarkan itu untuk kita semua. Namun kita khususkan pada kesempatan ini, kita ambil petikan akidah, iman, akidah dari Ramadan yang disampaikan oleh para ulama kita. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, bahwa hubungan akidah dengan Ramadan tentunya sangat erat.
Akidah dengan Ramadan sangat erat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengaitkan ya ibadah Ramadan dengan iman, dengan akidah. Contoh misalkan Rasul mengatakan, man shom Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, ya, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, dapat ganjaran, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Kapan itu berlaku dan kapan dia mendapatkan ganjaran tersebut? Jika dia mendasari amal itu dengan iman. Mendasari amal itu dengan iman. Dan ibadah Ramadan itu adalah sebuah ibadah. Puasa Ramadan adalah sebuah ibadah yang cara persembahan ibadah itu kepada Allah, caranya adalah kita lapar, caranya kita haus. Ya, ibadah lain ada dengan cara ibadah harta, cari duit siang malam pagi petang, lalu gaji bulan ya atau tahunan kita harus persembahkan kepada Allah, ibadah harta. Ada ibadah badaniyah salat, ya, gerakan badan kita harus salat. Ada ibadah qauliyah, ibadah lisan kita zikir. Itu cara kita mempersembahkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi yang menggabungkan antara harta dengan anggota badan, itu haji. Berangkat haji harus dengan duit. Kemudian di sana kita berjalan, bertawaf, bersa'i, wukuf di Arafah, lempar jumrah dan seterusnya. Ibadah-ibadah badaniyah dan maliyah dikumpulkan dalam haji. Namun puasa berbeda. Dia adalah ibadah yang mempersembahkan lapar kita kepada Allah. Dan ibadah itu dasarnya adalah dua hal, kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Dasar ibadah, dikatakan ibadah harus ada dua hal, yaitu pengagungan dan kecintaan. Kecintaan dan pengagungan. Jika orang ibadah tanpa mengagungkan Allah, mempersembahkan sesuatu tanpa pengagungan, itu bukan ibadah. Ya. Atau juga memberikan sesuatu tanpa cinta, bukan pula ibadah kepada Allah. Berarti kata ulama kita, lapar haus kita ini harus dasarnya cinta kepada Allah. Tidak boleh lapar haus dalam siang Ramadan lalu murka hati, nggak ada pengagungan kepada Allah, ini nol nilai puasanya. Karena ibadah itu tidak didasari dengan pengagungan, penghargaan dan penghormatan serta cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dasar ibadah. Jadi jika ada orang yang ibadah murka terus dalam hati, berharap agar Ramadan segera berlalu, bahkan berharap agar semoga tidak ada Ramadan, seandainya demikian, maka orang itu bukan muslim, tidak ada cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ibadahlah kepada Allah dengan iman, dengan cinta, dengan benar-benar mengharapkan beribadah ini karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta ibadah itu, cinta persembahan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan butuh melatih, hati kita butuh ditata, dilatih untuk terarah kepada cinta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata ulama, kata Imam Ibnu Rajab, seandainya mukmin itu yang sejati, dia dipukul sekalipun untuk berbuka puasa di siang Ramadan, dia tidak akan melakukannya. Kenapa? Kecintaan dia kepada Allah, rasa cinta dia yang sudah melebur dengan rasa lapar itu menghilangkan pedihnya lapar dan haus dahaga. Itu sudah kalah dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mukmin yang sejati. Berbeda hal jika ada mukmin yang mengaku iman lalu di tengah Ramadan dijanjikan, ini duit sekian juta, kamu berbuka ya, kita makan nasi Padang enak, nasi Betawi enak, nasi Tegal enak, lalu dia berbuka. Ini tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan itu. Maka didasari dengan iman, dikaitkan selalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara ibadah dengan iman, iman dengan ibadah. Oleh karena itu kata ulama, bahasan akidah dalam ibadah Ramadan sangat kental, sangat erat, sangat dalam. Pelajaran pertama, pelajaran akidah dari Ramadan. Kata ulama kita bahwa
Ramadan mengajarkan pelajaran akidah berupa pelajaran tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana ikhlas ini adalah min a'zami asaris siyam wa huwa samratun. Kata ulama, ikhlas itu adalah di antara pengaruh yang terbesar bagi puasa, ya, untuk diri kita, melatih keikhlasan kepada diri kita. Bagaimana itu? Bahwa Ramadan mengajarkan ikhlas, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, kecuali puasa, illa siyam wa ana ajzi bihi fa innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Semua amal ibadah untuk hamba kecuali puasa, karena puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwat siang Ramadan, meninggalkan makan minumnya untukku, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi tersebut. Untuk Allah, dilakukan untuk Allah, bukan yang lainnya. Inilah pelajaran akidah dari Ramadan. Berbuatlah untuk Allah, berpuasalah untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk yang lainnya. Ini pelajaran besar. Ya, di samping orang itu terkadang beribadah untuk Allah Azza wa Jalla, sempat-sempatnya dia memalingkan peribadatan kepada yang lain dalam makna ibadah yang universal. Apa itu ibadah? Melakukan sesuatu yang dicintai Allah, yang tidak layak dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau saja puasa dia mampu wujudkan keikhlasan, kemurnian dan ketauhidan kepada Allah, dia berikan lapar haus itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla, karena Allah dan untuk Allah, maka seharusnya semua kehidupan dia, ya, hidup matinya itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan dia, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk dukun, bukan pula untuk setan-setan, untuk jin-jin, untuk kuburan-kuburan. Tidak dibolehkan itu. Puasa mengajarkan ketauhidan dan keikhlasan, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memberikan persembahan kepada yang lain. Sebagian orang ingin mendapatkan ilmu kebal harus puasa 40 hari. Orang ingin kaya harus berpuasa sekian hari, kata dia. Di samping hal-hal lainnya, potong ini, potong itu, puasa sekian dan sekian, maka dia akan mendapatkan kesaktian, mandraguna dan semisal itu. Itulah ibadah yang dikenal dengan kesyirikan kepada Allah. Karena tujuan ibadahnya bukan lillahi ta'ala, tapi untuk mendapatkan kepentingan duniawi dan semisal itu. Ini tidak dibenarkan. Maka Ramadan mengajarkan kita, ibadahlah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis qudsi itu Allah mengatakan, fa innahu li, untukku, maka aku yang akan membalasnya, kata Allah Azza wa Jalla. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk memurnikan ketaatan lillahi ta'ala. Dan itulah ajaran agama kita. Ya, sebagaimana kita baca dalam doa istiftah itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk bernazar kepada kuburan fulan, kepada sumur yang dikeramatkan, kepada pantai yang diyakini ada penghuninya, kepada gunung api yang diharapkan kesaktiannya, kekayaannya, kepada tuyul-tuyul setan-setan yang orang berikan sesajen di sana, itu tidak dibenarkan. Berikan ibadah itu berupa sembelihan, tawakal, cinta, takut, harap hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lainnya. Memberikan kepada yang lainnya, jatuhlah kita kepada sebuah ajaran yang bertentangan dengan pokok ajaran Islam, yaitu kita jatuh kepada yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu syirik? Beribadah kepada Allah, bersamaan itu beribadah kepada yang lainnya. Bersyahadat, tauhid, juga datang ke dukun, itulah syirik.
Apa itu syirik? Mensyirikatkan, menyamakan Allah dalam peribadatan dengan makhluknya. Sembah Allah, sembah juga yang lainnya. Dulu Nabi SAW datang di tengah kaum yang sembah Allah juga sembah patung. Nabi datang di tengah kaum Quraisy, sembah Allah, sembah Lata, Manat, Uzza, orang-orang soleh di kala itu, para wali-wali soleh di zaman itu yang kuburannya dibesar-besarkan. Sembah Allah juga sembah patung Hubal, Manat dan semisalnya. Sembah Allah, di samping itu mereka meyakini ada hari-hari sial. Itu namanya kesyirikan kepada Allah. Sembah kepada Allah, di samping itu mereka juga meyakini ada bulan-bulan sial. Ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Sembah kepada Allah, di samping itu meyakini ada kejadian-kejadian tertentu yang dianggap sial. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mendengar suara burung hantu, kata mereka, pertanda akan ada musibah. Ya. Jika bertemu dengan orang buta mancing ke laut, pertanda ini nggak dapat ikan. Jika menikah di bulan tertentu, ini pernikahan akan tidak berbahagia di dalamnya. Ya. Jika menabrak kucing, maka artinya ini akan ada musibah. Segera kembali bertobat dan kuburkan kucing itu dan semisalnya. Inilah yang namanya khurafat yang bertentangan dengan ajaran tauhid akidah, dan Ramadan mengajarkan kita bahwa berbuatlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan untuk yang lainnya. Jangan ada khurafat dalam agama kita, karena kebaikan, keburukan di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada namanya ilmu kebal, tidak ada namanya ilmu santet, ya, yang dibenarkan oleh Islam. Jika ada ilmu kebal, ada ilmu perdukunan, ada ilmu santet, ada ilmu tuyul, ada, itu namanya ilmu syirik yang tidak boleh dipelihara di dalam agama Islam. Harus dibuang. Ramadan mengajarkan kita ketauhidan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, ya, tidak boleh untuk yang lainnya. Maka jangan berpuasa untuk sekedar kesehatan. Jangan pula berpuasa untuk mendatangkan ilmu-ilmu hitam. Jangan berpuasa karena ramenya orang. Jangan berpuasa karena memang tetangga berpuasa. Jangan berpuasa karena teman-teman mengajak di grup WhatsApp untuk berpuasa. Salah besar. Namun dasari karena Allah, iman, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran pertama, pelajaran akidah tentang keikhlasan, memurnikan ibadah hanya lillahi ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Pelajaran kedua, kata ulama kita, bahwa al-irtibatul wasiqu baina siyami wa baina du'a, hubungan yang erat antara puasa dengan doa, dan doa adalah pelajaran akidah. Karena doa itu nggak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memanggil, menyeru, mengharapkan bala bantuan hanya kepada Allah. Ya, oleh karena itu Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wahai Muhammad, jika hambaku, katakan kepada mereka, jika hambaku bertanya, ya, tentangku, katakan aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku menjawab seruan mereka jika mereka berdoa kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Berdoa adalah ibadah dan harusnya dipersembahkan kepada Allah semata, tidak boleh kepada yang lainnya. Gak boleh memanggil wali-wali yang sudah meninggal dunia, gak boleh memanggil orang-orang saleh yang dianggap punya pengaruh dalam kehidupan, bahkan sudah meninggal dunia. Itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Minta kepada Allah yang sifatnya hayyun qayyum, yang hidup dan terus ada. Oleh karena itu ketika Rasul meninggal dunia, Abu Bakar berkhutbah, barang siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup. Yang minta kepada Allah, Allah akan ijabahi doanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang Islamnya karena Muhammad dan menyeru Muhammad, maka Muhammad hari ini meninggal dunia, kata Abu Bakar. Ya,
tidak ada manfaat. Itu Rasulullah, orang yang paling nomor satu. Itulah ungkapan Abu Bakar. Tidak boleh menyeru Muhammad, tidak boleh memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya sebagai penyampai wahyu saja, dan beliau menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah yang menciptakan Nabi, menciptakan kita, yang mengutus Nabi untuk menyampaikan ajaran kepada kita. Dan tidak boleh Nabi itu disembah, bersikap berlebihan kepada beliau sebagai manusia, apalagi yang lainnya. Kuburannya nggak boleh disembah, nggak boleh diusap-usap, karena itu bukan ajaran agama kita dan tidak ada manfaatnya. Yang disuruh diusap, dicium hanya Hajar Aswad, yang lainnya tidak ada namanya usap-usap kuburan dan semisalnya, karena itu terlarang di dalam agama kita. Berdoa, meminta lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puasa ini mengajarkan kita waktu berdoa. Disebutkan puasa, masuknya Ramadan itu adalah waktu mustajabnya doa semuanya. Sahurnya, ya, ketika hari-hari puasanya, menjelang bukanya, Masya Allah, ya, itu semuanya waktu kita berdoa. Maka puasa mengajarkan kita akidah, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kepada yang lainnya. Jangan panggil fulan dan alan, jangan panggil syekh fulan, wali fulan, tidak ada manfaat. Bahkan itu kita jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diseru Allah. Makanya dalam kehidupan kita ini, doa-doa yang diajarkan Nabi itu begitu banyak. Nggak ada lagi peluang untuk minta kepada yang lainnya. Bangun tidur ada doa, tidur doa kepada Allah. Mimpi buruk bangun tengah malam ada doanya. Masuk toilet doa kepada Allah, keluar toilet doa kepada Allah, naik kendaraan doa kepada Allah. Kendaraan tergelincir ada doanya, ya. Keluar rumah ada doanya. Lihat orang sakit di jalan ada doanya. Menikah ada doanya, ya. Lahir anak ada doa. Masya Allah, semuanya kita dikaitkan doa-doa kepada Allah Azza wa Jalla. Dari rumah ke masjid ada doanya, masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, ambil pakaian ada doanya, lepas baju ada doanya, ya, dan seterusnya. Ya, tidak ada kejadian kecuali Nabi mengaitkan kita selalu dengan Allah, doa kepada dan seterusnya. Tidak ada lagi kemanfaatan bagi yang lainnya. Tidak ada daya upaya illa billah kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk selalu mengaitkan kebutuhan kita, ya, seruan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan musim kita berdoa, perbanyak doa. Kita makhluk yang butuh, yang akan terjadi siang nanti kita nggak tahu. Untuk pribadi kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, apalagi esok hari, maka perbanyak doa untuk keberkahan hidup kita. Kita butuh doa kepada Allah untuk memudahkan segala urusan kita, dunia bahkan akhirat kita. Nabi SAW adalah orang yang selalu berdoa. Bahkan yang sering Nabi baca doa yang sangat syamil jami', Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu bukan hanya disampaikan oleh para khutbah di mimbar, oleh para ustadz kiai dalam majelis ilmunya, tidak. Semua kita, semua orang muslim mukmin itu harusnya sering berdoa dengan doa itu dimanapun dia berada, apalagi musim Ramadan. Jangan berdoa kalau ada momentum doa saja, kalau ada acara baru berdoa. Salah besar, salah besar. Kaum muslimin terkadang salah di dalam memaknai ajaran agamanya. Berdoa kalau ada yang mimpin doa, itu salah. Semua kita berhak minta akan kebaikan untuk diri kita, dan kita paling tahu tentang kebutuhan kita. Dan orang yang paling mustajabkan doanya adalah orang yang terdesak kebutuhannya. Orang ketika berdoa yang lainnya, mungkin dia berdoa, tapi ketika hatinya tidak butuh, Allah tidak terima doa itu. Namun doa yang diterima Allah adalah doa pribadi kita, kondisi kita terdesak. Allah mengatakan, amman yujibul muttar idza da'a. Siapa lagi yang mengabulkan doa orang yang terdesak, kata Allah Azza wa Jalla. Terdesak. Iya, kita terdesak, kita butuh karena tidak ada yang mampu menyelamatkan kita. Teman kita, orang tua kita, anak kita, presiden kita, negara kita,
aparat keamanan, nggak ada yang mampu menyelamatkan kita dari mara bahaya yang ada, dari kerusakan yang ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu menyelamatkan kita. Sebenarnya kita terdesak, namun kita nggak sadar bahwa kita sedang terdesak, butuh bantuan Allah Azza wa Jalla. Kita nggak sadar kalau kita sedang terdesak. Ya, musuh kita selalu ada, jin setan selalu menggoda kita. Hari ini kita ingin ngaji, kata dia, cukuplah ngaji. Ya, tidur sajalah kamu, kata dia. Kamu sudah puasa hari ini, tidur sajalah. Ya, kemudian seterusnya. Ya, hari ini nggak usah sedekah. Kemarin kan sudah sedekah. Duit itu nantilah untuk kue lebaran sajalah, baju baru dan sandal baru, kopiah baru, jubah baru dan seterusnya. Berpoya-poya dalam dunia yang juga tidak ada manfaatnya. Nggak usah sedekah. Padahal sedekah hari ini untuk akhirat kita. Baju yang kita pakai mungkin tahun ini dipakai, tahun depan sudah rusak, nggak ada manfaatnya lagi. Lihat, setan menggoda kita dan punya langkah-langkah untuk menggoda manusia. Sebenarnya kita terdesak untuk doa, namun kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Musim berdoa. Ya. Perbanyaklah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak kebutuhan kita. Kita butuh mendoakan pemerintah kita, butuh mendoakan aparat kita agar mereka istiqamah di atas kejujuran mereka, tidak korupsi. Kita butuh doa kepada anak-anak pemuda-pemudi kita agar mereka tidak rusak jalannya. Kita butuh doa kepada anak-anak gadis kita agar mereka tidak menjadi fitnah-fitnah sosial di masyarakat dan seterusnya. Kita butuh doa untuk diri kita. Jangan malas berdoa. Jangan malas berdoa. Ya, jangan hanya bisa mengaminkan doa orang, namun lakukan doa sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hakikatnya sangat terdesak, sangat terdesak. Kenapa? Ya, musuh kita nyata dan tidak nyata selalu ada di benak kita. Nabi mengatakan, kalau bangun tidur hendaklah kalian beristinsyak, hendaklah menghirup air ke hidung lalu keluarkan kembali. Kenapa? Setan menginap di hidung kalian, kata Nabi. Setan menginap di hidung kita. Ya, kalau kalian menguap, tutup mulutnya. Kenapa? Karena kalau terbuka setan masuk. Masya Allah. Kalau kalian makan, jangan lupa basmalah. Kalau tidak, setan makan bersama kalian, enggak berkah makanan kalian. Jika masuk rumah, ucapkan basmalah. Kalau tidak, setan masuk rumah kalian, menginap bersama kalian, rusak rumah tangga kalian. Jika buka pakaian, pakai pakaian, ucapkan basmalah. Jika tidak, aurat dilihat oleh setan dan seterusnya. Musuh di mana-mana. Dan kita terdesak minta bantuan Allah Azza wa Jalla. Ramadan mengajarkan itu, agar kita selalu bergantung dan menyeru minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla dalam istighosah kita, dalam isti'anah kita, dan minta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya kata ulama kita, pelajaran akidah, isbatus syafa'ati yaumal qiyamah, yaitu adanya syafaat pada hari kiamat. Karena Nabi mengatakan, sesungguhnya puasa, inna siyama wal qur'ana yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan juga tilawatul Quran akan memberikan syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Rekomendasi, ya, legalitas bahwa kita mukmin butuh keselamatan dari neraka Allah Azza wa Jalla, butuh syafaat. Dan puasa datang memberi syafaat untuk kita. Kapan dia menjadi syafaat? Jika dia benar, jika dia dikerjakan dengan iman, jika dia dikerjakan dengan ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan puasa yang isinya adalah rafath, puasa isinya gibahan, puasa yang isinya maksiat kepada Allah, bukan itu. Puasa yang bisa menjanjikan syafaat adalah puasa yang lillahi ta'ala, menunaikan adab-adab wajibnya dan adab-adab sunnahnya dan tugas-tugasnya. Maka ada syafaat namanya di hari kiamat kelak, dan kita akan mendapatkan itu jika dia berpuasa. Jika orang itu berpuasa kepada Allah Azza wa Jal. Ya, di alam kubur kita sudah butuh. Disebutkan ketika si mayat dikuburkan oleh Allah, dikuburkan oleh para kerabat karibnya, teman sejawatnya menguburkan dia,
Setelah malaikat bertanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu, datang pula yang lainnya dalam rupa-rupa manusia. Jika dia orang ahli puasa, maka ada malaikat azab yang ingin mengazab dia dari arah perutnya, ya, maka ada penjaga arah perutnya. Dia mengatakan, ilaika anni, pergilah wahai malaikat azab, aku puasa yang dulu dia berpuasa untukku. Maka puasa menyelamatkan dia. Ya, dari kanan malaikat azab datang. Disebutkan hal ini oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Ahwalul Kubur, tentang hal-hal yang menakutkan di alam kubur. Kata beliau demikian, datang malaikat azab dari kanan, dan malaikat azab mengatakan, dan ada ternyata di kanan kita ada sedekah kita. Sedekah mengatakan, ilaika anni, jauhlah engkau dari kami, jauhlah engkau dari kami, karena aku adalah sedekahnya yang akan melindungi dia. Dari arah kepala pun datang, ya, malaikat azab datang ingin merusak kita. Si mayat sedang berbaring lemah dan tidak ada daya upaya lagi untuk menyelamatkan dirinya. Hanya yang diharapkan amal jika dia punya amal, syafaat jika dia punya syafaat di dunia untuk menyelamatkan diri tersebut. Dari kaki pun datang, ya, maka kaki mengatakan, ilaika anni, jauhlah engkau wahai malaikat azab, aku salatnya, aku tarawihnya, aku salat wajibnya. Yang dahulu dia kerjakan salat wajib di masjid mungkin Masjid Al-Hikmah dan semisal itu, ya. Maka dia datang sebagai syafaat. Di alam kubur sudah ada, belum lagi di padang mahsyarnya, belum lagi di tempat yang lainnya. Jika dia sudah masuk ke dalam, kita berharap kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jal, maka datang pula syafaat-syafaat yang pernah diperbuat kepada dalam kehidupan dia untuk diri dia itu. Maka puasa menetapkan syafaat. Kenapa demikian? Karena ada sebagian orang yang menafikan syafaat, kata mereka tidak ada syafaat, ya. Dan kapan tidak ada syafaat? Yaitu kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, kepada orang kafir yang tidak ada syafaatnya, tidak ada manfaat syafaat kepada mereka tersebut, dan juga kepada orang-orang yang kufur di dunia. Apa sebab kekufuran? Banyak diantaranya kata ulama kita, berbuat syirik kepada Allah dan meninggal dunia tidak taubat kepada Allah Azza wa Jal, bahaya. Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, dia punya gelang itu jimat yang dia yakini dengan jimat itu dia menjadi kebal, dia sebagai tolak bala. Nabi ambil itu cincin, ya, gelang, dan Nabi mengatakan, demi Allah wahai fulan, seandainya jimat itu ada pada dirimu dan engkau meninggal dunia dengan keyakinan kepada jimat, engkau aflahta abadan, engkau tidak akan sukses selama-lamanya wahai fulan. Jangan ada jimat, enggak ada jimat itu. Jangan yakini sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam agama kita. Itu namanya kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang semacam ini terancam tidak ada manfaat syafaat untuk dia. Sebanyak itu orang berdoa untuknya, kirimkan pahala, sedekahkan untuknya, doa anak-anaknya, tidak ada manfaat. Karena syarat dapat syafaat, pertama dia orang diizinkan Allah Azza wa Jalla, dia mukmin, dia ahli tauhid. Yang kedua, yang memberi syafaat orang-orang yang benar agama dan akidahnya. Jika tidak terpenuhi dua hal ini, tertolak syafaat Allah, syafaat mereka kepada si mayat ini, ya. Maka ada syafaat. Dan kapan dia? Jika dia mukmin. Ini hal pertama yang membatalkan iman dan menolak syafaat. Yang kedua, kata ulama kita, dalam pendapat sebagian ulama, ya, kata mereka orang yang tidak sholat, orang yang tidak sholat meninggal dunia tidak sholat kepada Allah Azza wa Jalla, dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka orang itu kafir. Dan kata Imam Ahmad, orang itu jika dikuburkan tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kenapa? Dia sudah non muslim. Kenapa? Meninggalkan sebuah ajaran pokok Islam yang Nabi katakan, perbedaan kami dengan mereka adalah salat, perjanjian kami dengan mereka adalah salat, jika ditinggalkan maka dia kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara.
perjanjian damai kami dengan mereka atau akad iman kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Kata sebagian ulama kita, satu pun salat ditinggalkan dan wafat kondisi tersebut, maka dia kafir dalam pandangan kebanyakan sahabat Nabi dan juga pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dalam mazahibil arba'ah. Membahayakan. Ini sangat membahayakan orang-orang yang tidak salat. Ya, bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, salat jika dia ke masjid, salat wajibnya ini mukmin. Jika salatnya wajibnya di rumah, maaf, dalam bahasa sahabat, bukan bahasa saya, ya, bahasa sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, dia munafik. Salat, ya salat di mana? Di rumah. Maaf, Anda masih munafik dalam pandangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak salat, kafir. Ini hukum. 3 hukum orang yang kaitan dengan salatnya. Salat di masjid, mukmin. Salat wajib di rumah, kata Abdullah bin Mas'ud, munafik. Tidak salat, enggak di masjid, enggak di rumah, kafir dalam pandangan Abdullah bin Mas'ud. Dalam hadis Sahihul Bukhari, beliau mengatakan bahwa kata beliau, man ahabba an yalqallaha gadan musliman falyuhafidh ala haula'i salawatil khams min haitsu yunada bihin. Barang siapa yang ingin matinya husnul khatimah, tolong jaga 5 salatnya. Di mana dia diseru, dipanggil? Di masjid Allah Azza wa Jalla. Ingin husnul khatimah, tolong jaga salat yang 5 di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau melanjutkan, fa innahunna min sunanil huda, karena salat yang 5 di masjid itu adalah sunanul huda, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya jalan hidup agama Islam, bukan sunnah lawan wajib. Dan kata beliau, ya, maka barang siapa yang tertinggal salat di rumah sebagaimana mereka, kata wala yatakhallafu minna ahadun illa munafiqun ma'lumun nifaq, tidaklah dia tidak salat di masjid kecuali dia munafik, sudah jelas kemunafikannya, kata Abdullah bin Mas'ud. Dan dia mengatakan, dan kita di kalangan sahabat itu orang-orang yang pincang, orang-orang yang cacat, kami jemput ke rumahnya, kami tuntun bersama, ditegakkan di masjid dan diletakkan di dalam barisan. Itulah salat bagi mereka. Dan sahabat lain mengatakan, tidak ada amalan yang jika ditinggalkan konsekuensinya kufur kecuali salat dalam agama Islam. Ditinggalkan, dia pelakunya orang yang tidak salat itu adalah kufur, kata sahabat Syaqiq al-Balhi radhiyallahu anhu. Ini diantara hal yang menghalangi syafaat. Doa orang atau solat jenazah orang enggak manfaat. Yang Nabi katakan, barang siapa jenazah lagi perempuan disolatkan oleh 40 orang yang bertauhid kepada Allah, cukuplah bagi mereka, cukuplah bagi si mayat menjadi syafaat yang akan menghalangi azab kubur bagi dia. 40 orang ahli tauhid tidak berbuat syirik kepada Allah mensolati seorang hamba tersebut, jenazah laki perempuan, dia aman dari azab kubur. Kapan itu? Jika dia ahli salat, jika dia orang yang layak diberi syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan sekedar yang penting sudah dikirimkan doa atau disolatkan banyak orang, belum tentu. Harus benar, karena layak enggak dia dapat syafaat. Boleh orang siapapun memberikan, namun layak enggak dia menerima syafaat ini? Karena Allah mengatakan, illa man azina lahur rahman, ya, kecuali orang yang Allah izinkan untuk mendapatkan syafaat itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak sekedar orang itu yang penting sudah disolatkan, yang penting disolatkan oleh kiai fulan, belum, nggak ada manfaat. Ya, jika dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan kelayakan dia untuk menerima syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Eka, sampai jam berapa kita? Jam 6. Ada waktu 10 menit? Boleh 10 menit lagi? Baik. Yang berikutnya, al-imanu bil malaikah. Jadi Ramadan menanamkan juga iman
akidah, yaitu beriman kepada malaikat. Bagaimana itu? Allah katakan dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun malaikat, malaikat yang banyak turun pada malam Lailatul Qadar. Malaikat turun. Ya, disebutkan pada malam itu nanti cuaca siang malam itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kenapa? Malaikat memenuhi bumi seisinya. Sayap malaikat menghalangi cahaya matahari sehingga cahaya terlihat tidak terlalu terik panas dan tidak pula terlalu dingin, sedang-sedang, adem ayem kondisinya. Kenapa? Kata ulama rahasianya, tanazzalul malaikatu warruh, turun malaikat semuanya, malaikat yang banyak. Karena kata malaikat itu bentuknya majemuk. Karena satu malaikat namanya malak, kalau banyak malaikah, ya. Dan ruh itu Jibril turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Turun malaikat, berarti dalam kehidupan kita ada namanya malaikat. Malaikat penjaga, malaikat yang mengawasi, malaikat yang menurunkan hujan, malaikat yang mencatat tentang takdir, malaikat yang mencabut nyawa, malaikat yang menanya kita di kuburan, malaikat yang mungkar nakir dan semisal itu, raqib atid dan seterusnya. Ada malaikat. Apa buahnya iman kepada malaikat? Kita akan istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Enggak butuh yang lainnya, enggak butuh CCTV yang banyak, cukup imannya benar. Tanamkan iman kepada malaikat pencatat itu, maka orang akan saleh, akan baik kepada Allah, karena bagi dia tidak ada yang tersembunyi di alam semesta. Mau di tempat gelap, mau sendiri, mau banyak rame berjamaah sendiri, tetap ada malaikat pencatat. Karena tidak ada satupun hal yang samar bagi Allah. Bahkan ma yalfidhu min qaulin, sekedar berkata satu kata, satu huruf, kata ulama kita, mubah, halal, haram yang diucapkan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali dicatat oleh malaikat pencatat itu. Dan ada malaikat-malaikat yang sayyah, yang terbang keliling. Hati-hati berkata-kata. Jika perkataan itu salah, bisa jadi doa. Iya, makanya dianjurkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul khairan aw liyasmut, katakan yang baik-baik atau diam saja. Dalam kehidupan kita, kata yang baik atau diam. Catat yang baik atau diam saja. Jika tidak bertepatan dengan ada malaikat yang sayyahin, yang keliling berterbangan, maka akan menjadi doa perbuatan itu. Ya, jangan katakan tentang keburukan, katakan yang baik-baik saja. Tentang anak kita, tentang istri suami kita, tentang rumah tangga kita, tentang tetangga kita, katakan yang baik-baik. Jika tidak, ya khawatir itu akan diaminkan malaikat, akan diaminkan malaikat. Candaan akan menjadi sebuah kenyataan. Mimpi terkadang menjadi sebuah kenyataan. Makanya mimpi buruk jangan diceritakan dalam agama kita. Jika tidak akan nyata terjadi, simpan saja. Ya, jika mimpi buruk jangan ceritakan, karena akan menjadi sebuah kenyataan. Ya, candaan bisa jadi kenyataan. Jangan bercanda dengan hal-hal yang tidak manfaat. Katakan yang baik-baik saja. Nabi mengatakan kul khairan aw liyasmut, katakan yang baik-baik atau diam, hanya dua. Berkata baik atau diam, hanya dua pilihan kita. Jangan berkata yang ini dan itu. Jangan berkhayal atau menerawang masa depan tentang negara ini dan itu, jangan. Ya, katakan yang baik-baik, optimis saja untuk masa depan kita, masa depan rumah tangga kita, anak-anak kita, bangsa negara kita. Katakan yang baik-baik. Kenapa demikian? Jika yang buruk, maka akan menjadi doa dan seterusnya. Bahkan nama-nama anak kita dianjurkan nama yang baik, karena jika dipanggil dengan nama yang buruk akan menjadi doa bagi anak tersebut. Ya, beri nama dengan nama-nama yang baik. Kata Nabi, baik-baik nama itu adalah Abdullah, Abdurrahman. Ya, jangan yang lainnya. Jangan nama orang-orang fasik. Di zaman kita, masya Allah, lahir anak karena kebetulan ayah ibunya dia mengidolakan seorang artis fulan yang membuka auratnya, yang terkenal dengan kekayaannya namun tidak dikenal dalam kebaikan, maka dia mengidolakan artis itu, langsung nama anaknya Fulana bin Fulana, Fulana dan semisal itu.
Nama orang fasik, Masya Allah. Bahkan sebagian nama orang-orang kafir tidak boleh. Nama adalah doa. Ketika dipanggil, maka malaikat pun akan mengaminkan nama anak-anak kita tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama sebagian orang Fatin. Apa Fatin? Tukang fitnah. Nama sebagian orang Tony, dari kata syaitani. Betul Bapak? Ya. Dari kata Tony, dari kata sebagian orang mengatakan syaitani. Jangan panggil Tony. Jangan panggil nama-nama yang semacam itu. Ya. Jadi panggil yang baik-baik saja. Serukan yang baik-baik saja. Gelari orang dengan gelar yang baik. Lakobi orang dengan lakob yang baik-baik saja. Karena itu adalah doa malaikat ada di sekeliling kita akan mencatat. Ini Ramadan mengajarkan kita iman, akidah, bahwa Anda harus beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bahwa Ramadan mengajarkan kita beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk, takdir yang baik dan yang buruk. Karena Ramadan dengan lapar hausnya kita ini keburukan bagi kita. Namun kita berusaha cinta kepada itu karena dia iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya, tidak boleh kita tolak, nggak boleh murka. Makanya di dalam masalah takdir banyak Nabi menyebutkan barang siapa yang meratapi mayat berniaha, maka kata Nabi perempuan mana saja berniaha dan tidak taubat di hari kiamat akan diberikan pakaian dari besi panas atau aspal panas dan semisal itu. Kenapa demikian? Indikasi dia tidak menerima takdir. Meratapi mayat, dia menangis, dia menampar pipinya, dia merobek bajunya, dia menyebut kebaikan dengan teriakan-teriakan histeris, tidak dibenarkan dalam agama kita. Ketika ada musibah, segera ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurna fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah, dan Allah mohon kepada Allah, ya Allah gantikan musibah ini dengan yang terbaik ya Allah. Itu doa kita menghadapi takdir buruk. Jangan salahkan fulan dan fulan, gara-gara kamu ini dan itu, gara-gara dia ini dan itu. Berarti kita gagal iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ramadan mengajarkan ini kepada kita. Dan betapa banyak sengketa ya terjadi karena kita kurang iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Betapa banyak pula kita saling menghasad, iri hati kepada orang yang tidak sehat karena kita kurang iman kepada takdir baik dan buruk. Ya, kelebihan orang kita iri dengannya, padahal itu takdir Allah. Allah bagi itu, Allah yang bagi. Kita mungkin kurang harta, Allah bagi untuk kita. Yang terbaik adalah demikian. Allah mengatakan bahwa barangkali asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kalian cinta sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Kita kaya belum tentu baik. Ya, atau sebaliknya miskinnya fulan belum tentu buruk. Belum tentu buruk. Sakitnya fulan belum tentu kehinaan bagi dia, dan sehatnya kita belum tentu puncak kebaikan bagi kita. Yang jelas itu takdir Allah. Ya, kebaikan di sisi Allah bagi yang bersyukur jika lebih dan bersabar dalam musibah dan ujian dia. Jika orang itu kaya namun gak bersyukur malah petaka. Sebaliknya jika dia diuji dengan sakit atau kekurangan gak bersabar sama malah petaka. Takdir mengajarkan kita berbahagia dalam semua kondisi kita. Kaya bisa berbahagia, sebagaimana si miskin bisa berbahagia. Dua-duanya berpeluang masuk surga, sebagaimana dua-duanya berpeluang di azab Allah Azza wa Jalla. Namun di zaman kita melihat ke puncak kebaikan dengan kekayaan, kita melihat puncak kebaikan dengan kesehatan dan semisal itu, lupa takdir bahwa si fulan miskin belum tentu hina. Sebaliknya si fulan kaya belum tentu puncak kesuksesan dan juga kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya imani takdir, pembagian Allah kita imani. Allah bagi ini, sudah bekerja keras namun hanya ini dapatnya, berarti itu yang terbaik untuk Anda. Ya, itu yang terbaik untuk Anda. Dan Ramadan mengajarkan kita akan nilai-nilai syukur dan sabar,
atas lapar kita bersabar dan terus kita jalani dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini dapat disampaikan, masih banyak pelajaran yang lainnya, namun cukup sampai poin itu sekira karena waktu yang terbatas. Wallahu taala a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan dari jamaah sekalian, silakan untuk ditanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan. Ya, untuk dua orang tersebut, pertama orang dikatakan baik namun tidak sholat. Ya, itu baik. Orang ini saya komentari dia tidak baik. Orang kapan dikatakan baik? Kalau dia sholat. Kalau mungkin nilai masyarakat orang menilainya dia orang baik. Mana patokan baiknya? Dia tidak mengganggu orang. Dia bukan orang korupsi. Dia nggak pernah buat onar di masyarakat. Dia aman-aman aja lingkungan dengan keberadaan dia, tapi dia sholat, ini tidak baik namanya. Ini orang tidak baik, ya, karena nggak sholat. Bagaimana dikatakan baik kalau insya Allah dia nggak baik? Ya, baik. Yang kedua, yang sholat tapi tidak baik, mungkin dia lisan kasar, mungkin dia akhlak buruk, namun dia sholat. Ini yang terbaik dari dua orang itu. Kenapa? Karena memang hakikat dosa itu enggak ada seorang pun yang selamat dari dosa. Semua kita berdosa. Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam salah dan sebaik-baik yang salah bertobat kepada Allah. Dan hakikat salat ini pembersih dari dosa. Nabi mengatakan dalam hadis yang lainnya, kata beliau, maukah kalian mandi? Ya, tahukah kalian jika seseorang itu punya di depan rumahnya ada sungai mengalir deras, yang dia mandi setiap hari 5 kali sehari semalam di sungai tersebut, apakah ada kuman di badannya? Kata sahabat, tidak ada wahai Rasul. Maka memang begitulah sholat. Artinya apa? Mungkin dia berdosa setelah subuh, ya, namun nanti zuhur dia sholat. Zuhurnya mencuci dosa ba'da subuhnya. Mungkin dia setelah sholat zuhur dia ada dosa jam 2 jam 3-nya, namun dia sholat asarnya mencuci keburukan kuman dosa yang dikerjakan ba'da zuhurnya. Begitulah sholat itu mencuci kita. Turun ayat Al-Quran, sahabat bertanya, ya Rasulullah, semalam aku melakukan pelecehan kepada seorang perempuan. Maaf, ini bukan kita membolehkan pelecehan. Sahabat yang mengatakan demikian, semuanya aku lakukan wahai Rasul kecuali satu, aku enggak berzina saja dengan dia, yang lain semuanya aku lakukan. Apa kata Nabi? Fulan, apakah engkau sholat subuh bersama kami tadi? Iya. Turun ayat Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, yaitu sholat subuh, sudah menggugurkan dosa anda semalam tadi. Masya Allah. Berarti sholat itu orang mau baik, mau buruk, mau dosa, mau apa, tidak boleh ditinggalkan. Dan dia pencuci bagi dosa-dosa kita hari-hari kita itu. Itulah sholat. Maka kalau ditanya mana yang terbaik, yang sholat dari keduanya, ya, yang sholat namun selagi dia dosa itu tidak sampai derajat syirik kepada Allah, itu yang dijaga. Kalau di bawah syirik kepada Allah, artinya dosa selain itu, ya, bisa gugur dengan sholat. Gugur dengan sholat. Dosa-dosa itu bisa gugur dengan sholat wajib yang 5 itu. Berbeda dengan yang tidak sholat. Mau dikatakan baik kayak apa saja, sedekahnya mau 1 miliar tapi nggak sholat, tidak ada ubah dia dengan Abu Lahab atau Abu Jahal. Karena mereka juga sedekah, mereka juga dermawan, namun tidak sholat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, dialog antara ahli surga dan ahli neraka. Ma salakakum fi saqar? Kenapa? Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami enggak salat. Lihat. Kami enggak salat, masuk neraka. Baik enggak? Baik dia. Dalam sosial dia baik. Dia jaga tetangganya, dia berbagi kalau ada momentum berbagi dan semisalnya. Namun enggak salat, tidak baik. Baik. Yang kedua, tentang orang yang hijrah lalu sakit setelah berhijrah 4 malam, meninggal malam Jumat, ya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis bahwa barang siapa meninggal dunia hari Jumat atau malam Jumat, maka akan dijaga dari azab kubur. Jika memang orang itu benar hijrahnya, ya, dan salatnya benar, dia menyesal atas dosa-dosa yang diperbuat,
dan meninggal malam Jumat. Malam Jumat diantara tanda-tanda husnul khatimah, meninggal malam tersebut tanda husnul khatimah, maka itu insya Allah dikatakan dia adalah orang yang baik. Dia orang yang baik karena kita menilai zahirnya. Jika zahirnya dia sudah meninggalkan dosa, dia dekat dengan ketaatan kepada Allah, lalu meninggal dunia, maka itu baik. Itu adalah orang yang baik. Itulah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa ada orang yang selama hidupnya berbuat keburukan, lalu pada akhir hayatnya dia berbuat kebaikan lalu meninggal dunia, maka Allah jadikan dia menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga. Ya, maka mau sedetik, 2 detik waktu setelah dia taubat, itu memadamkan semua keburukan dia. Nabi mengatakan at-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat itu menghapus semua dosa-dosa yang telah dikerjakan. Sekalipun itu baru taubatnya, penyesalan dan istighfar, belum yang lainnya, maka dia sudah menjadi orang yang mukmin, orang yang saleh dan taat dan baik. Dan insyaallah dengan meninggalnya malam Jumat, semoga menjadi syafaat dan menjadi husnul khatimah menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Ya, silakan. Baik. Ada satu dulu ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ya. apakah takdir itu yang sudah dicatat oleh Allah ya? Apakah takdir itu bisa dirubah, Ustaz? Baik. Misalkan dengan doa atau dan lain. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir ya, ada 2 macam takdir kata ulama kita. Pertama, takdir yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Takdir itu tidak bisa diubah. Ya, Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, kata beliau, innallaha kataba maqadiral khalaiqa qabla an yakhluqas samawati wal arda qabla 50 alf sanatin. Allah telah mentakdirkan, mencatat, menentukan takdir semua makhluk di muka bumi sebelum Allah ciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun yang lampau. Takdir ini kata ulama, takdir yang sabit, la yataghayyar, tidak berubah-ubah. Dengan apapun itu tidak akan berubah. Yang kedua, ada takdir yang dia mungkin berubah, itu di tangan malaikat. Karena ini ulama kita menjamak, memadukan beberapa dalil yang seakan kontradiksi, ya kan? Karena Nabi mengatakan pada yang lainnya, apa kata beliau? Ad-du'a la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Berarti doa bisa mempengaruhi takdir. Hadis mengatakan, hadisnya sahih. Lalu bagaimana dengan takdir yang 50.000 tahun yang lampau yang disebutkan menjadi ketetapan hamba? Maka kata ulama, takdir ada 2 macam. Takdir yang lampau yang sudah sabit itu tidak akan berubah. Yang kedua yang berubah ini takdir di tangan malaikat yang merupakan rincian-rincian dari takdir yang ada itu. Namun apapun itu rahasia. Takdir itu rahasia. Kita nggak banyak berbicara takdir. Kewajiban kita berusaha. Ini yang penting. Yang penting. Kalau tidak, banyak orang salah, bingung, stres, gila memahami takdir ini. Karena dia akan bingung melihat bagaimana cara memahaminya. Katanya sudah ditetapkan, nggak akan berubah. Orang mau kaya, miskin, ya takdirnya begitu, ya sudah. Mau taat, mau maksiat, takdirnya begitu, ya sudah, ya kan? Namun di sisi lain kita disuruh berusaha, disuruh berdoa. Doa bagian dari usaha. Dan katanya mengubah takdir, bagaimana memahaminya? Kata ulama kita bahwa Anda disuruh berusaha oleh Allah Azza wa Jalla. Dan takdir rahasia nggak ada yang tahu. Dibekali akal, diutusnya Rasul, diturunkannya kitab panduan hidup kita, jalani kehidupan kita sesuai dengan kadar standar keberkahan Allah dan Rasulnya, terus berusaha secara maksimal. Takdir itu rahasia, dan setelah maksimal kita berusaha, apapun yang terjadi berarti itulah kesimpulan takdir kita. Ya, aja itu cara memahami antara takdir yang bisa diubah dengan doa-doa kita tersebut. Dan perbanyak doa. Dengan doa Allah Azza wa Jalla bisa memperbaiki keadaan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf sekali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya.
Ya, langsung ke pertanyaan saja ya, tadi kaitan dengan syafaat ya. Apakah syafaat itu di dunia atau bahkan di akhirat? Syafaat itu di akhirat ya. Makanya ulama membagi syafaat itu ada dua, ada syafaatun manfiyatun, ada syafaatun musbatatun. Syafaatun manfiyah, syafaatun musbatatun. Yang musbatah, apa itu syafaatun yang musbatah, yang positif, yang ada berlaku di hari kiamat kelak, yaitu syafaat kepada ahli tauhid ya. Karena Allah mengatakan dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah, di sisi Allah di akhirat, illa biizni, kecuali dengan izin Allah. Jadi akan ada syafaat dengan izin Allah kepada orang-orang yang layak memberi dan menerima. Tadi sedikit disampaikan kepada orang-orang yang mukmin, ahli tauhid dan semisalnya. Ini namanya syafaatun musbatatun, syafaat yang positif dan tetap akan ada di sana. Ya, bahkan banyak hadis ada seorang yang ayah yang dia didoakan oleh anak-anaknya, naiklah derajat dia, naik derajat. Kenapa? Dari mana ini ya Allah? Kata dia, malaikat mengatakan dari doa anak-anakmu kepadamu di akhirat. Ya, gambaran demikian. Nah, kemudian yang dinafikan itu wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minhu adlun ya, dan misalnya itu namanya syafaatun manfiyatun, syafaat yang dinafikan, yang negatif dan tidak ditiadakan Allah. Kapan itu? Bagi orang-orang kafir, kata para ulama kita. Jadi dua macam syafaat itu, ada yang akan ada bagi orang mukmin dan ada yang tidak ada, dinafikan bagi orang kafir, dan tidak ada syafaat bagi mereka. Tidak ada syafaat bagi mereka. Tidak ada manfaat kekerabatan, tidak ada manfaat kebaikan-kebaikan orang. Ya, bahkan amal dia di dunia tidak manfaat karena dia tidak memiliki dasar iman yang membuat syafaat itu dia terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keterangan ulama kaitan dengan syafaat itu. Jadi ada syafaatun musbatatun yang positif dan akan terus ada bagi orang beriman karena dalam kajian akidah ya ada banyak model syafaat. Ada asyafaatul uzma milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di padang mahsyar nanti semua orang minta datang kepada Adam alaihissalam untuk agar segera diputuskan persidangan di padang mahsyar, terik matahari 1 mil di kepala mereka, yang sampai keringatnya dikisahkan dalam hadis yang sahih, disebutkan oleh para ulama hadis bahwa ada yang keringatnya sampai ke betisnya, sampai perutnya, sampai dada, ada yang berenang di dalam keringat mereka. Semua orang kepanasan dalam kondisi tersebut. Mintalah mereka syafaat kepada Adam. Adam mengatakan, tidak, saya enggak berhak, saya malu kepada Allah, saya pernah berdosa makan pohon yang Allah larang. Datang pula kepada Isa alaihissalam, datang pula kepada Musa, Ibrahim dan seterusnya. Nabi mengatakan, ana laha, aku pemilik syafaat itu, kata Rasulullah. Itulah syafaat yang kita minta di dalam doa azan kita. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah, ya, wasilah dan maqam mahmuda. Itulah syafaat, kata ulama kita, yang Nabi akan bawa kelak di padang mahsyar memberi syafaat untuk kita. Maka ada syafaat Rasulullah, ada syafaat orang mukmin, doa orang mukmin, termasuk tadi saya mengatakan 40 solat orang bertauhid kepada si jenazah yang muslim ahli tauhid akan mampu untuk memadamkan azab kubur dia. Dan juga seterusnya, bahkan dalam kajian akidah termasuk pelaku dosa besar bisa keluar dari neraka dengan syafaat orang-orang beriman, dan juga syafaat malaikat, syafaat para nabi dan rasul dan seterusnya. Jadi salah juga nih. Ya, ya. baik. Ini maaf sekali lagi, ini Baik. hanya menjelaskan saja. Ya. Coba barangkali. Ya, kalau saya menjawabnya bahwa itu kalau memahami demikian, bahwa siapa yang bertanggung jawab dan misalnya itu kan cara pandang keduniaan ya. Akhirat itu gambaran kehidupan akhirat tidak bisa dibayangkan. Cara memahaminya sami'na wa ata'na. Ketika ada hadis yang sahih, selesai. Kita nggak boleh
memperpanjang materi hal-hal yang kita nggak tahu. Ya, jadi akal yang bermain. Sedangkan kalau berbicara masalah alam gaib, kita nggak punya bekal, kita nggak digambarkan secara detail, kita nggak boleh berbicara dalam. Ujung-ujungnya kita akan mengingkari banyak persoalan. Banyak orang ingkar azab kubur, bagi mereka nggak logis, nggak masuk akal alam kubur itu. Dan saya pernah membuat rekaman, kata dia, di alam kubur nggak terjadi apa-apa, itu kebodohan namanya. Kenapa? Alam gaib bukan alam kita. Maka kalau bertanya tentang alam gaib, bagaimana syafaat dan bagaimana kelanjutannya, lalu nanti bagaimana bertanggung jawab seperti apa dan sampai kapan Nabi di neraka untuk mengeluarkan banyak orang dari neraka, itu bukan ranah kita sudah. Yang jelas Nabi mengatakan bahwa Nabi akan mengeluarkan orang yang sudah hitam. Dalam Sahih Bukhari disebutkan ada orang yang sudah hitam, tidak lagi dikenal, gosong dia. Kemudian dengan syafaat Rasulullah akan orang itu dikeluarkan kembali dari neraka, dilemparkan ke sebuah sungai namanya Nahrul Hayat, lalu dia tumbuh dan berkembang dan seterusnya. Kita katakan kami beriman wahai Rasulullah atas apa yang engkau sabdakan kepada kita dengan riwayat yang sahih. Itulah buah iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa bertanya lebih dalam tentang kalau begitu lalu sampai kapan Nabi di neraka dan misalnya. Itu bukan ranah kita, ya, karena kita nggak tahu itu. Kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami hanya dengar dan taat wahai Rasulullah. Tentang hal-hal lainnya yang di luar gambaran kita nggak punya ranah. Allah yang punya syariat, kita akal kita sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Tentang ruh saja Nabi nggak tahu apa-apa tentang ruh. Bertanya kepada Allah. Dan kalau kita bahas tentang ruh, bagaimana ruh? Di mana ruh itu? Dan di mana tempatnya? Apa zatnya? Fisikalnya kayak apa? Hakikatnya kayak apa? Banyak orang bingung dan sebagian orang gila, stres membahas hal-hal yang di luar jangkauan akal dia. Islam itu yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib, sebagaimana Al-Baqarah katakan innalladzi Allah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Gaib iman saja. Al-Qur'an sudah jelas, hadis Nabi sudah jelas. Kewajiban kita sami'na wa ata'na ya Allah. Kami dengar dan taat, dan hal-hal lain di belakang itu tidak usah dibahas. Kewajiban kita, solatlah Anda. Di mana solat? Di masjid. Anda punya duit, sedekahlah Anda, sedekahlah kita. Itulah semua iman kepada yang gaib. Dan kalau kita bawa kepada alam nyata, maka itu akan sedikit membahayakan akan bagaimana iman kita kepada alam gaib dan seterusnya. Mungkin itu sekian ya, sedikit taklik komentar saya dari komentar Bapak. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Bapak sehat dan yang hadir sehat, dan Allah terima amal ibadah puasa kita, dan Allah ampunkan segala dosa kita, dan Allah berikan umur yang panjang dan keberkahan untuk kita semuanya untuk bisa menyelesaikan Ramadan dengan cara terbaik, dengan gelar muttaqin la'allakum tattaqun, dengan tugas-tugas kita yang kita amalkan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.